Saudaraku, kita jumpa lagi. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, pada hari ini saya akan memperdalam dan membuat lebih rinci tentang agenda mengubah Laut Jawa menjadi dataran rendah. Saudaraku, luas Laut Jawa itu sekitar 310.000 km persegi dengan kedalaman yang paling dalam sekitar 50 meter. Katakanlah kita akan mengubah Laut Jawa menjadi dataran rendah itu seluas 300.000 km persegi. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan tenaga dan peralatan kerja. Dengan melihat Laut Jawa sekarang, kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti dan apa yang akan berubah. Peta Indonesia akan berubah. Kalimantan dengan Pulau Jawa dan barangkali juga dengan Sumatera akan menjadi dekat. Didekatkan oleh dataran rendah yang akan diadakan untuk sebagai perubahan dari Laut Jawa. Saudaraku, secara umum mengubah Laut Jawa menjadi dataran rendah itu prinsipnya adalah membangun banyak tanggul. Saya berpikir sebaiknya tanggul-tanggul alam saja, karena tanggul alam ini membuatnya tidak begitu sulit dan biayanya tidak begitu besar, tetapi menyerap banyak tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil. Dan selain itu juga akan menggunakan banyak alat. Menggunakan banyak peralatan ini penting, seperti pompa-pompa, pembangkit listrik, pipa-pipa, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena dengan demikian teknologi kita di bidang itu akan bisa kita tingkatkan menjadi teknologi kelas dunia. Artinya di bidang perpompaan, pembangkit tenaga listrik, baik tenaga surya, tenaga angin maupun tenaga gelombang laut, dan juga tenaga-tenaga biodiesel, kita akan bersaing dengan negara-negara maju. Tenaga-tenaga kita akan punya kesempatan melalui kerja besar ini. Tenaga-tenaga ahli dan tenaga tampil Indonesia punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Lapangan kerja akan terbuka luas. Saya perkirakan kalau program besar ini mengubah Laut Jawa seluas 300.000 km persegi menjadi dataran rendah, kita kerjakan selama 30 tahun. Saya perkirakan dalam satu hari tenaga kerja yang terlibat di sana sekitar 30 juta orang. Seperti yang saya katakan kemarin, 10% yaitu 10 juta orang, dia sudah bekerja lebih dahulu di pabrik-pabrik, di industri-industri, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Kerja besar ini membutuhkan tenaga dan peralatan kerja mulai dari yang sederhana sampai yang canggih, mulai dari yang ringan sampai berat. Kita akan membangun banyak tanggul-tanggul. Seperti saya katakan kemarin, katakanlah tanggul itu lebarnya 10 km. Tingginya yang tertinggi barangkali sekitar 200 meter. Kemudian tanggul ini tentu jumlahnya banyak. Karena ada tanggul di sebelah barat, ada juga tanggul di sebelah timur, ada tanggul di utara, di selatan, yang berbatasan dengan Pulau Jawa misalnya. Juga ada tanggul di tengah-tengah, akan banyak tanggul. Kenapa perlu banyak tanggul? Karena kita tidak bisa mengerjakan sekaligus semuanya. Kita barangkali memulai dengan 1 km persegi dulu, setelah itu meluas 1 unit 1 km persegi dengan peralatan yang cukup banyak. Setelah itu meningkat lagi menjadi 1 unit menjadi 10
kilometer persegi dengan peralatan semakin banyak, dengan tenaga kerja semakin banyak, dan lain sebagainya. Saudaraku, dengan menggunakan tanggul-tanggul alam ini yang terbuat dari pasir-pasir laut, digali pasir laut tersebut, kemudian ditanami, pinggirannya ditanamin mangrove, agak ke tengah laut ditanamin terumbu karang misalnya, untuk nantinya menjadi semacam benteng terhadap gelombang laut. Kemudian di atas tanggul-tanggul setinggi 200 meter itu didirikan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga diharapkan pekerjaan ini pada siang hari menggunakan tenaga, terutama tenaga surya, pada malam hari terutama menggunakan listrik tenaga angin dan juga tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik seperti ini itu memerlukan keterampilan dan keahlian yang tinggi. Dan saya percaya tenaga-tenaga kita mampu melakukan itu. Saudaraku, katakanlah untuk mempersiapkan tenaga kerja dan mempersiapkan peralatan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun itu kita kerja keras. 2 tahun sebelum kerja besar di Laut Jawa berjalan, katakanlah baru dimulai pilot project seluas 1 km persegi atau 5 km persegi dan lain sebagainya, kita sudah mengerahkan sekitar 3 juta tenaga kerja, baik di industri maupun di Laut Jawa. Nanti setelah peralatan yang tersedia cukup banyak, tenaga kerja yang sudah siap bekerja juga banyak, maka pada puncaknya setiap hari bisa dikerahkan sekitar 30 juta tenaga kerja. Kemudian nanti di penghujung dari kerja besar, sebagian dari tenaga kerja ini akan beralih ke industri-industri atau ke tempat-tempat lain menggunakan keterampilan dan keahlian yang telah didapatnya selama dalam kerja besar tersebut. Saudaraku, kerja besar ini kita kerjakan dalam kerangka peningkatan, pengembangan peradaban gotong royong. Oleh karena itu, kerja besar ini akan kita kerjakan secara gotong royong. Di dalam pemikiran saya sekarang, dari 30 juta tenaga kerja itu, katakanlah 30% itu tenaga profesional, tenaga yang dibayar sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Tapi saya berharap ada 70% tenaga kerja tersebut semi relawan. Mereka datang ke sana bekerja, dilatih, pelatihan-pelatihan kerja, setelah itu bekerja, tetapi dengan bayaran lebih rendah. Secara bertahap nanti, katakanlah setelah bekerja 1 tahun, 2 tahun, mereka bisa pindah ke tempat bekerja yang tetap bisa di tempat tersebut, bisa juga di tempat lain. Artinya, kerja besar dengan 30 juta tenaga kerja ini akan menjadi candra di muka, kawah candra di muka bagi peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia. Bukan hanya kemampuan intelektualnya saja, bukan hanya kemampuan teknologinya, tapi juga semangat kerjanya, pola pikirnya, cara hidup gotong royong itu. Semua itu kita tanamkan. Dan 30 juta tenaga kerja ini nanti akan menjadi tenaga pembaruan, tenaga yang akan memperbarui bangsa ini. Dari bangsa yang malas berpikir, tidak kreatif, suka mencuri uang negara, suka memeras rakyat, pengkhianat bangsa, dan lain sebagainya, berubah menjadi bangsa patriot. Rajin berpikir, kreatif, pekerja keras, suka bergotong royong, dan tujuannya jelas. Masyarakat Indonesia yang adil makmur, dalam negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat penuh. Dan selain itu juga, termasuk di dalam tujuannya adalah mewujudkan kehidupan berkecukupan bagi segala makhluk. Hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga bagi bumi itu sendiri.
300.000 km persegi dataran rendah ini akan menjadi kawah candra di muka bagi pelatihan dan transformasi pemuda-pemuda Indonesia. Dari yang tadinya pemuda-pemuda manja, malas, tidak kreatif, mau terima jadi, egois, mamonisme, hedonisme, berubah menjadi patriot bangsa. Kerja besar ini tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Kerja besar ini hanya bisa terjadi kalau dikerjakan oleh bangsa Indonesia di bumi Indonesia ini secara gotong royong. Oleh karena itu saya berani mengatakan kerja besar ini sekaligus dari bagian pengembangan peradaban gotong royong. Dari beberapa hari yang lalu saya sudah katakan, Indonesia sebagai inti penggerak peradaban gotong royong ini sekarang memikul beban besar. Pada saat yang sama, dia berinteraksi dengan peradaban Barat yang telah lebih dulu maju. Sekaligus juga berinteraksi dengan peradaban Tionghoa yang sekarang mulai muncul ke permukaan. Peradaban gotong royong yang sedang berjalan tertati-tati, terseok-seok ini oleh karena pendukungnya bangsa Indonesia seperti sekarang, masyarakat Indonesia seperti sekarang, masih suka bermalas-malasan, sudah harus berhadapan dengan peradaban Barat yang sudah mencapai puncak kejayaannya dan peradaban Tionghoa yang sedang mendaki ke arah puncak peradaban mereka. Tetapi saya percaya kalau kita mampu menjawab tantangan besar ini, yaitu mengubah Laut Jawa menjadi dataran rendah seluas 300.000 km persegi, jauh lebih luas dari Pulau Jawa sendiri yang kurang dari 140.000 km persegi, kita mampu bertransformasi. Saudaraku, saya kira ini akan menjadi bagian besar dari revolusi lanjutan Indonesia, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Terima kasih saudaraku atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Besok saya akan berbicara lagi tentang perubahan Laut Jawa menjadi dataran rendah ini. Kerja besar ini akan saya sampaikan secara serial paling tidak 5-7 kali. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi besok.